Nah, jadi gini, Lik, disclaimer hari ini sebenarnya zoomnya zoomnya kakak agak gangguan. Jadi nanti mungkin Nah, 17.30 kita masuk zoom yang lain ya. Maksud apa? Masuk yang baru, zoom yang baru. Soalnya tadi pas ngecek tiba-tiba satu sesi zoom ini jadi berubah lagi ke basic tadi. Jadi kayaknya nanti kita pindah lagi ke apa namanya ke Zoom yang baru habis ini. Jadi ini 30 menit sampai 17.35 lah. Baru nanti kita pindah ke Zoom baru kita ngebahas-bahas lagi. Oke, boleh? nah, nah, Boleh, boleh. Oke, kita mulai sesinya. Nah, jadi kita hari ini akan coba buat topik yang sering muncul di sekolah. Jadi kontraknya adalah kita baca instruksi dulu secara teliti, kemudian boleh dikerjakan di kertas sebelum ada jawaban. Terus jangan ragu untuk ngulang jika Malik belum paham gitu. Jadi kalau misalnya boleh nanya, Malik boleh apa namanya? Kalau misalnya nggak ngerti, boleh gimana sih Kak caranya gitu biar nggak terlalu ini aja nah. kita bareng-bareng aja. Oke, jadi target hari ini kita mampu menentukan kesebangunan dan kongruenan antar bangun datar. Terus kita bisa menyelesaikan soal cerita menggunakan konsep perbandingan sisi dan itu aja. Karena transformasi ternyata tidak masuk ya, berarti ya. Kalau transformasi, rotasi, refleksi, dilatasi tidak ada. Nah, coba kita warm up dulu sebelum kita lanjut. Kalau misalnya ada dua persegi, dia itu luasnya berbeda. Nah, menurut Malik dia itu sebangun atau belum tentu. Kalau menurut Malik, dua buah persegi, Kenapa, Kak? Jika luasnya dua berbeda. buahnya Mereka sebangun atau tidak? sebangun. Sebangun ya, coba kita cek. Nah, Ya, betul. Semua persegi pasti sebangun karena semua sudutnya 90 derajat dan perbandingan keempat sisinya akan selalu sama. Oke, berarti mantap nih, mantap nih. Nah, ini sebenarnya nggak apa ya? Kalau misal kita ngomongin kongruen sama kesebangunan, itu pokoknya nggak nggak ribet. Kita lihat aja kalau sebangun itu dia bentuknya aja yang sama, tapi bisa beda ukuran. Nah, kalau kongruen, kongruen tuh benar-benar plek ketiplek sama. Jadi misalnya segitiga sama kaki, for example. Kalau misalnya segitiganya sama kakinya kayak gini, nah itu kurang lebih kongruen karena kelihatannya pokoknya sama lah. Misal ini sisinya atau ininya adalah tiga, terus ini tiga juga, terus misalnya ini lima. Nah, terus kalau misalnya ininya sama, ini tiga, ini lima. Nah, ini dia termasuknya kongruen. Tapi kalau sebangun, dia itu lebih fleksibel. Dia pokoknya yang penting bentuknya harus sama. Jadi misalnya sama-sama persegi panjang. Kalau misalnya persegi panjang yang pertama kayak gini, terus persegi panjang yang kedua agak gede, tapi proporsinya sama, itu termasuk sebangun. Jadi misalnya di sini panjang kali lebarnya misal ini 10, lebarnya 5. Nah, terus misalnya yang ini 20, terus ini 10. Nah, ini termasuk sebangun karena dua bangun di atas ini itu termasuk proporsional. Proporsional itu maksudnya kita lihat rasionya nih. 5:10, panjang banding lebar itu 1:2. Nah, ini juga sama. 1:2 gitu kalau sebangun. Pokoknya intinya kayak gitu sih kalau sebangun. Nah, kalau di segitiga ini ada aturannya lagi kalau buat kesebangunan. Dua segitiga dikatakan sebangun jika ada sudut, sudut, dan sudut. Itu sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian ada sisi, sisinya sama, sisi sama sisi itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Kemudian ada sisi, sudut dan sisi. Itu sudutnya diapit sama dua sisi dan sudut apitnya sama. Jadi kalau di kesebangunan di segitiga itu
Yang terakhir nih, yang sisi sudut sisi itu sudut apitnya harus sama. Pokoknya nggak boleh beda gitu. Nah, ini ada rumus air mancur. Sebenarnya ini rumus Ya. yang udah pernah Malik tahu juga mungkin. Malik pernah ngerjain namanya Pitagoras. Tapi karena ini kita bicara soal kesebangunan, jadi ini pakainya namanya rumus air mancur. Jadi apabila segitiga ABC siku-siku di A, kemudian ditarik garis tinggi AD ke sisi BC. Jadi misalnya kayak gini. Misal segitiga siku-siku. Contoh kayak gini. Ini A. Ini kita siku-siku di sini. Ditarik garis tinggi AD ke sisi BC. Ini misalnya BC. Nah, D-nya di sini. Ini Malik bisa pakai rumus AB kuadrat. AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan ini dikali ini. BD dikali BC. Jadi mau nggak mau Malik harus cari CD-nya dulu. Karena mau nyari AB yang kuadrat. Kalau mau nyari AC berarti CD dikali CB. Ya pokoknya Malik harusnya udah paham lah kalau yang ini. Harusnya. Kemudian kalau nyari yang sisi miring, yang AD kuadrat, itu BD yang ini sama CD. Nah, gitulah pokoknya. CD, CB. Sebenarnya yang AB kuadrat sama AC kuadrat itu sama. Tinggal gimana Malik lihat bentuk ininya aja, abjadnya di mana. Ini balik lagi sih kalau kesebangunan, kalau nggak dikasih sama gambar, Malik mau nggak mau harus apa ya, projecting, harus imajinasi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, kalau yang ini skala, soal cerita skala ini konsep utamanya itu pokoknya tinggi objek sama bayangan. Objek pertama sama bayangan pertama itu dibandingkan baru di sama dengan. Jadi tinggi objek satu banding bayangan satu sama dengan tinggi objek dua banding bayangan dua. Jadi contoh pohon tinggi X M bayangan 8 meter. Terus tiang 2 meter bayangan 1 meter. Nah, berarti kita kan nyari X. Berarti X dibagi 8 sama dengan 2 dibagi satu. Jadi ini nanti akan pakai cara kali silang. Itu kalau skala. Ini udah ada di rasio juga sebenarnya. Rasi, rasio kan kita belajar perbandingan sama skala. Nah, makanya ini nggak terlalu susah harusnya kalau buat kesebangunan. Kalau ini kita skip aja. Nah, latihan dulu nih, Lik. Coba, Lik. Silahkan. Sebuah foto ditempel kira-kira sekian. Di kiri kanan atas masih ada sisa karton 3 senti. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di bawah foto adalah. Nah, gimana nih, Lik? Coba. Menurut Malik, ini ada foto. Ini pasti sering dibahas juga sih, karton sama foto. Eh, fotonya misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Hmm. Terus kartonnya di sini. Nah, ini ada gap di kiri, kanan, atas. Itu sisa tiga. Sisa tiga. Sisa tiga. Nah, coba gimana menurut Malik? Ini berarti ini 30. Terus panjangnya 40. Nah, coba Malik gimana? Bawahnya kayaknya tiga juga nggak sih? Ini 36. Eh, 36. Oh, ini kayaknya 1200.
sama dengan 36 dikali lebar. Jadi ini lebarnya sama dengan 1200 dibagi 36 kalau nggak salah. Hasilnya berapa tuh menurut Malik? 1200 per tiga. Dibagi 36. Bisa nggak sih? Dibagi 6 tuh. Eh, Waduh, ini koma dong jadinya. Benar nggak ya? tiga, tiga, Sisa karton masih ada 3 senti. Benar nggak ya? tiga, 3,333 ya kak? Oh, 33 ya jadinya ya? Heeh. 33,3. Koma Ini tiga benar tiga nggak ya? tiga tiga. Bentar, kayaknya salah deh. Bentar kita lihat. Oh, lebar foto. Hah? Foto. Oh, kartonnya yang ukuran 30 40. Oh, salah nih. Pantesan kok jadinya koma. Jadi ini bukan ini ya tadi salah apa salah di ininya nih. Ini kartonnya yang 30 apa 30 sama 40. Jadi ini karton yang di luar berarti ya. Ini 30, ini 40. Nah, terus kan ini tiga. Berarti 3 tambah 3 berapa, Lik? 6 kan ya? Nah, 6. 30 kurang 6. Dapat tuh si panjangnya foto. 30 kurang 6. 24 ya? 24. Dua puluh Heeh. empat. Nah, terus kita cari apa namanya? Pakai perbandingan gini, Lik. Jadi 40 dikali Heeh. 30 ini buat karton ya. Sama dengan Heeh. 24 dikali misalnya A lah. Kita coba buat lebarnya. Kita nyari lebarnya kan. Lebar fotonya belum dapat. Nah, ini kan 1200 sama dengan 24 kali A. Nah, A-nya berarti 1200 Benar. dibagi 24. 24. Nah, jadinya berapa tuh? 50 ya? 24. 50. Bukan ya? 24 per Oh, iya kak, 50. 50 ya. Nah, Nah, 50 ini dia kan nilai A-nya. Tapi kita belum dikurang 6. Dikurang berapa tuh? 3 dikurang sebentar. Dikurang 3. Oh, 32. Kok 32 dia? 24 per 30. Oh, bukan pakai luas berarti ya kayaknya ya. Jadi perbandingan kayak gitu berarti lebar sama lebar, panjang sama panjang berarti. Ini nggak tahu kenapa dia jadi dapat 5. Harusnya kayaknya ini kan dapatnya ini 50. Berarti kan si lebarnya berarti 50 dikurang sama ini nih. Dikurang sama 3 tapi jadinya rancu. Ya udah kita pakai solusi yang ada aja deh berarti deh. Kayaknya tadi itu ini berdasarkan ini loh nanti Lik, apa namanya? Lebar foto, lebar karton dibagi sama lebar foto, kebalik ya. Lebar foto yang di atas. Lebar foto dibanding sama lebar karton sama dengan panjang foto dibanding sama panjang karton. Jadi sama dengan 24 per 30 kali kali sama dengan ini X per 40. Jadi ini kali ini 24 kali 40 dibagi kali silang nih. 24 kali 40 dibagi 30. Dicoret. Ini juga coret. 8 dengan 32. Nah, karena udah dapat 32, ini sisa bawahnya itu berarti
Yang ini kan udah 3. Nah, berarti kartonnya kita kurang 3, 40 kurang 3, itu kan 35. 38, sorry, tiga puluh Ya, delapan. 38. 37. Ya, tiga puluh tujuh. tujuh habis itu baru di ini 32. Dikurang lagi sama yang apa? Panjang si foto. Jadi sisa yang bawah ini jadinya 5 gitu. Jadi kalau Oh, kalau ada soal foto sama karton, berarti bukan dicari luasnya dulu, Lik. Jadi kayak tadi salah deh. Salah apa namanya? Kirain tuh dicari dulu luasnya, baru dicari luas si apa? Luas si foto juga kirain. Ternyata beda caranya. Jadi harus dibandingin lebar karton sama lebar foto, terus panjang foto sama panjang karton, pokoknya gitu. Nggak ini oh, sih. Oke, kita kita coba lanjut dulu deh sebelum kita lupa. Ini transformasi next aja. Ini apaan nih? Ada ice breakingnya, Lik. Ayah Mary boleh. punya 5 anak. Nana, Nenek, Nini, Nono. Siapakah anak kelima? Halo, siapa tuh? Siapa, Lik? Ah, Nunu. Salah. Mary Dah. lah, orang namanya Mary, ayah Mary. Oh iya deh. Iya deh. Kan udah ada ininya nih. Ayah Oh Mary iya deh. punya 5 anak. Masa Mary anak siapa dong berarti? Anak pungut dia berarti Iya anak deh. keenam. Oke, oke. Ini nggak usah. Nah, ini Lik. Coba ya kita gambar dulu nih. Ah, PQR sebangun dengan KLM. PQR. PQR. Sebangun sama KLM. PQ 6. ah. IR 8. Ini 10. PR 10. Jika panjang KL 12. KM. Wah, gampang nih, Lik. Asli gampang. ML KM. KM-nya berarti 5 Kak. Nah, kok 5? Nggak tahu. Iya kali. Ini Iya nggak ini sih? kan PQ kan 6, Lik. Heeh, Ya. heeh. KL-nya 12. Ini 6 ke 12 dikali berapa? Kali 2. Nah, kali Oh 2 iya berarti berarti ini. 20. Oh iya deh. 20 Iya, 20. 10-nya dikali 2 berarti 20 gitu. Soalnya kan dia sebangun ya. Ini gampang banget nih. Oh iya deh. Nah, kan 20. Skalanya, pokoknya ini lihat aja. Ada polanya deh. Pokoknya kalau buat sebangun tuh. Jangan, Hmm. pokoknya intinya Malik jangan overthinking aja. Kalau ngelihat sebangun tuh. Nih, gimana ya rumusnya ribet nggak ya? Ternyata cuma dikali-kali doang. Udah gitu doang. Mm-mm. Ininya kira-kira 12 dibagi 6 berapa rasionya 2 dan 2 kali 10 20. Udah gitu doang. Aduh, ini rotasi enggak berarti ini juga enggak. Nah, trapesium. Masih ingat gak Lik, trapesium Lik? Kelas kelas Hmm. 5. Kelas 5 nih Lik. Kelas 5. Gimana gimana nih? Dua trapesium sebangun. Oh, kalau sebangun gampang nih. Sebangun. So, kayak gini trapesium kan. Sisi sejajar trapesium yang kecil. Oh, yang kecil ini. 4 sama 6. Sisi sejajar trapesium besar yang Hah? Oh, yang kecil ini 10. Nah, ini berapa? Gampang nih, Lik. Gampang, gampang. Ayo, menurut Malik gimana? Gimana, gimana? Kalau yang kayak tadi si kecil si besar. Sisi sisi eh se- se- 10/4 Kak. Ya, bukan. Gini, Lik. Gimana? Malik pakai cara ini. Sisi sejajar yang ini 4 per sisi sejajar yang ini 10 sama dengan sisi sejajar yang panjang ini sama yang tanda tanya nih. Kita ibaratin X. Nah, dari sini kira-kira Malik bisa nggak? Coba.
Oh, Itu dikali silang, dikali silang. oh iya iya. Iya, iya. Berarti 60 kan. 60 60 betul? per 4. Iya, betul. 60 per 4 berapa? 60 per 4. 15. 15. Coba kita lihat. Nah, bener kan? 15. Hmm. Jadi ini pokoknya lihat dulu baca soalnya ini sisi sejajar trapesium kecil. Kecil itu maksudnya yang ukurannya ya. Nah, ini yang 4 itu yang sisi pendek, 6 itu yang sisi panjang gitu, Lik. Nah, kalau yang sebelahnya yang besar itu sisi kecil maksudnya ada yang ini nih, yang sisi pendeknya gitu, Lik. Baru yang sisi apa yang panjang berarti bandinginnya sama yang ini, yang 6 gitu. Kurang lebih seperti itu kesebangunan. Nah, coba sekarang bayangan sama tiang sama menara. Coba, coba Malik berapa nih? 1,5 panjang bayangan tiang 1,5 meter adalah 2 meter. Ini berarti ini tinggi beneran, ini bayangannya. Nah, kalau misalnya yang udah diketahui bayangan menara, nah tinggi benerannya berapa? Coba silakan sama Malik. Oh iya sambil ini, sambil bikin room baru. Sebentar. Tinggi tiang per bayangan tiang gitu Kak. Iya betul. Coba, coba Oke, aja, coba aja. berarti setengah per 2 meter. Ya kan? Setengah, bentar lagi. Oke. Kopi setengah per 2 meter. Ini Lik, maksudnya Malik bandingin bayangan sama bayangan berarti Lik. Bayangan yang tiang Oh, berarti kan berarti 1,5 1,5 sama dibanding 2. Oh, 20. iya. Ya betul, 1,5 sama 20. Sama 20. Nah, terus yang tingginya, tinggi benerannya, eh, sorry. Ini maksudnya tinggi tiangnya 1,5 berarti bayangannya 2 Lik. Berarti kita tulisnya 2 bukan Bayangan 1,5. 2. Ini 2 ya. Ini 2. Soalnya ini bayangannya. Ini maksudnya panjang Oh, bayangan tiang dengan tinggi segini adalah segini, Lik. Ini bayangan yang ini nih. Jadi bayangannya 2, terus bayangan menara 20, berarti ini tinggi tiang, nah ini tinggi menara, gitu. Nih hmm. kira-kira gimana nih? Ini 1,5 kali 20 baru dibagi sama 2. 1,5 kali 20 bagi 2. 30, 30, 15. 15. 15, ya betul, 15. Gitu. Gimana, gimana? Gimana, bisa nggak? Bisa, Kak, bisa, Kak. Bisa ya. Oke, ini kita coba apa pindah ke ini ya, Lik. Ini kakak taruh link Zoom yang baru. Nah Ayo, itu tuh. Kak. Nanti boleh join di situ dulu. Kita pindah ke situ soalnya ini cuman tinggal 5 menit lagi deh kayaknya deh. Oke, silakan Malik. Pindah dulu kita.